Di sini saya akan menjelaskan mengenai oogenesis. Yang pertama ada sel oogonium, yaitu sel induk dalam pembentukan ovum. Nah, sel induk ini akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan banyak oosit primer. Proses ini terjadi saat jenis perempuan masih dalam kandungan. Oosit primer ini mengandung jumlah kromosom diploid, sama seperti sel tubuh lainnya. Oosit primer tumbuh menjadi oosit sekunder yang lebih besar. Proses ini pertumbuhan ini terjadi selama masa pubertas. Nah, selanjutnya oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan satu oosit sekunder yang lebih besar dan satu badan polar pertama yang lebih kecil. Badan polar ini mengandung sedikit sitoplasma dan akan mengalami degenerasi. Jika terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan melanjutkan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan satu ovum yang matang dan satu badan polar kedua. Ovum ini mengandung hampir seluruh sitoplasma dan nutrisi yang dibutuhkan embrio. Selanjutnya saya akan menjelaskan spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma dalam testis pria. Nah, yang pertama ada spermatogonium, yaitu sel induk sperma yang terletak di tubulus seminiferus. Sel ini akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan lebih banyak spermatogonium. Spermatogonium yang tumbuh dan membesar akan menjadi spermatosit primer, sel yang mengandung kromosom diploid. Nah, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan dua spermatosit sekunder yang haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi melalui meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid haploid. Spermatid mengalami perubahan bentuk dan struktur menjadi spermatid 2 yang matang. Proses ini melibatkan pembentukan akrosom, flagella, dan kondensasi nukleus. Spermatozoa. Spermatozoa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Pada bagian kepala ada akrosom dan nukleus. Akrosom itu bagian paling depan kepala yang berisi enzim untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Lalu ada nukleus yang mengandung materi genetik DNA yang akan bergabung dengan DNA sel telur saat pembuahan. Lalu pada bagian tengah ada mitokondria, yaitu organel sel yang menghasilkan energi untuk pergerakan ekor. Nah, lalu pada bagian ekor ada filamen, yaitu serabut protein yang memungkinkan spermatozoa bergerak dengan cara berenang. Nah, bagian kepala memiliki fungsi untuk menembus sel telur dan memberikan materi genetik. Bagian tengah menyediakan energi untuk pergerakan, sedangkan ekor untuk memungkinkan spermatozoa bergerak aktif untuk menuju sel telur. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ovum. Ovum itu terdiri dari, yang pertama adalah nukleus, yaitu inti sel, bagian terpenting dari sel yang mengandung materi genetik DNA yang akan bergabung dengan sperma saat pembuahan. Yang kedua ada sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel yang mengandung berbagai organel sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom. Sitoplasma berfungsi untuk menyediakan nutrisi dan energi bagi perkembangan embrio. Lalu ada zona pellucida, yaitu lapisan pelindung yang mengelilingi ovum. Lapisan ini berperan penting dalam mencegah penetrasi lebih dari satu sperma. Lalu ada corona radiata, yaitu lapisan sel folikel yang mengelilingi zona pellucida. Lapisan ini berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi ovum. Nah, fungsi tiap bagian yaitu nukleus menyimpan informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunan, sitoplasma untuk menyediakan nutrisi dan energi untuk pertumbuhan embrio awal, zona pellucida untuk menjaga polispermi atau pembuahan lebih dari satu sperma, lalu corona radiata untuk memberikan nutrisi dan melindungi ovum.